Dunia hiburan membuat kehidupan figur publik nyaris tak pernah benar-benar jauh dari sorotan. Mulai dari karir, hubungan asmara, keluarga, sampai persoalan yang seharusnya bersifat pribadi, semuanya bisa berubah menjadi konsumsi publik dalam hitungan jam ketika sudah masuk ke media sosial. Salah satu persoalan yang beberapa kali mengguncang dunia hiburan Indonesia adalah tersebarnya rekaman pribadi bermuatan intim. Namun, setiap kasus tentu memiliki cerita berbeda. Ada yang mengakui berada dalam rekaman, ada yang membantah karena merasa namanya dicatut, dan ada pula yang justru menjadi korban karena materi pribadinya disebarkan tanpa persetujuan. Karena itu, kasus-kasus seperti ini sebenarnya tidak bisa begitu saja disamaratakan sebagai skandal. Di balik materi yang viral, ada persoalan privasi, tekanan psikologis, kerusakan reputasi, hingga proses hukum. Lantas, siapa saja figur publik Indonesia yang pernah mengalami kasus semacam ini? Rebecca Klopper. Rebecca Klopper menjadi sorotan besar pada 2023 setelah sebuah video pribadi yang disebut mirip dirinya beredar luas di internet. Namun rupanya, persoalan tersebut sudah bermula setahun sebelumnya. Pada 2022, Rebecca disebut pernah menjadi korban pemerasan. Menurut mantan kuasa hukumnya, ada pihak yang mengancam akan menyebarkan materi pribadi jika Rebecca tidak memberikan sejumlah uang. Ia bahkan disebut sempat menyerahkan sekitar 30 juta rupiah sebelum perkara tersebut diselesaikan melalui restoratif justice. Ketika video kembali beredar pada 2023, Rebecca memilih membawa perkara itu ke jalur hukum. Polisi kemudian menangkap Bayu Firland sebagai pelaku penyebaran. Pada Januari 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah kepada pelaku. Rebecca sendiri mengatakan menghormati keputusan tersebut dan setelahnya memilih kembali memusatkan perhatian pada karirnya. Audrey Davis. Nama Audrey Davis, putri musisi David Bayu, ramai diperbincangkan pada 2024 setelah sejumlah video pribadi tersebar di internet. Pada awalnya, publik hanya mengenal perempuan dalam rekaman itu melalui inisial AD. Setelah menjalani pemeriksaan, kepolisian menyatakan Audrey mengakui bahwa perempuan tersebut memang dirinya. Namun, ada bagian penting dalam kasus ini yang tidak boleh diabaikan. Menurut kepolisian, rekaman itu dibuat oleh mantan kekasih Audrey berinisial AP tanpa sepengetahuannya. AP kemudian diduga menyebarkannya setelah hubungan mereka berakhir. Polisi menyebut motif tindakan tersebut berkaitan dengan sakit hati serta keinginan mempermalukan Audrey. Tak hanya AP, polisi juga menangkap pihak lain yang ikut menyebarluaskan materi tersebut. Kasus itu kemudian masuk ke persidangan. Pada Januari 2025, Audrey hadir sebagai saksi korban di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan didampingi ayahnya. Dengan rangkaian fakta tersebut, posisi Audrey lebih tepat dilihat sebagai korban penyebaran materi pribadi tanpa izin, bukan sekedar seseorang yang terseret skandal. Cut Tari. Kita kembali ke salah satu kasus paling besar yang pernah mengguncang industri hiburan Indonesia. Pada 2010, nama Cut Tari ikut terseret setelah beredarnya rekaman pribadi yang juga berkaitan dengan Ariel. Saat itu, Cut Tari dikenal luas sebagai presenter televisi dan masih berstatus sebagai istri Johannes Yusuf Subrata. Ketika kasus pertama kali mencuat, identitas perempuan dalam rekaman sempat menjadi perdebatan. Namun, melalui kuasa hukumnya, Cut Tari kemudian mengakui bahwa dirinya adalah perempuan dalam salah satu rekaman bersama Ariel. Ia juga hadir sebagai saksi dalam persidangan Ariel. Peristiwa tersebut membuat aktivitas Cut Tari di dunia hiburan menurun selama beberapa waktu. Setelah situasinya mulai mereda, ia perlahan kembali tampil di televisi dan menjalani kehidupan yang relatif jauh dari hiruk-pikuk kontroversi tersebut. Kasus ini terjadi pada masa awal perkembangan media sosial di Indonesia. Ketika masyarakat mulai menyadari bahwa sekali sebuah file digital tersebar, penyebarannya menjadi sangat sulit dikendalikan. Luna Maya. Masih dari perkara yang sama, Luna Maya juga menjadi salah satu nama yang menerima dampak sangat besar. Pada 2010,
beredarnya rekaman pribadi yang dikaitkan dengan Ariel dan Luna langsung berkembang menjadi pemberitaan nasional. Keduanya ketika itu merupakan pasangan selebritas yang sangat populer. Ariel kemudian menjalani proses hukum. Pada Januari 2011, ia dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara serta denda 250 juta rupiah dalam perkara yang berkaitan dengan penyebaran rekaman tersebut. Sementara bagi Luna, konsekuensinya terasa langsung terhadap karir dan kondisi pribadinya. Ia kehilangan banyak pekerjaan dan sempat menarik diri dari berbagai aktivitas di dunia hiburan. Bertahun-tahun kemudian, Luna menceritakan bahwa hujatan serta perundungan yang diterimanya memberikan tekanan psikologis yang sangat berat. Dalam wawancara pada 2020, Luna bahkan mengungkap bahwa dirinya pernah memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup karena merasa tidak sanggup menghadapi hinaan yang datang terus-menerus. Meski melewati masa yang sangat sulit, Luna pada akhirnya mampu membangun kembali karirnya dan kembali menjadi salah satu figur terkenal di industri hiburan Indonesia. Gisela Anastasia. Pada November 2020, nama Gisela Anastasia atau Gisel kembali menjadi pusat perhatian setelah sebuah video pendek tersebar luas di media sosial hingga membuat namanya menjadi trending topik. Polisi kemudian melakukan penyelidikan. Gisel dan seorang pria berinisial MYD akhirnya mengakui bahwa mereka adalah orang dalam rekaman tersebut. Berdasarkan keterangan kepolisian, video itu dibuat pada 2017 di Medan. Gisel kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan aturan yang berkaitan dengan pornografi. Kasus ini menjadi sangat ramai, karena saat itu Gisel merupakan salah satu selebritas dengan tingkat popularitas yang tinggi. Namun, di tengah derasnya komentar publik, muncul pula pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana sebuah rekaman yang awalnya berada di wilayah pribadi, bisa keluar, tersebar, lalu dikonsumsi jutaan orang di internet? Gabriela Larasati. Pada 2021, pesinetron Gabriela Larasati juga menghadapi persoalan serupa. Awalnya sebuah rekaman pendek yang dikaitkan dengannya tersebar di media sosial. Nama Gabriela kemudian semakin ramai dibicarakan setelah ia melaporkan seseorang ke polisi atas dugaan pemerasan. Dari proses tersebut, kepolisian mengungkap bahwa Gabriela mengakui dirinya sebagai perempuan dalam rekaman yang digunakan untuk mengancamnya. Pelaku disebut meminta uang dan mengancam akan menyebarkan video tersebut jika permintaannya tidak dipenuhi. Gabriela akhirnya memilih menempuh jalur hukum dan polisi kemudian menangkap pelaku pemerasan di Medan. Kasus ini kembali menunjukkan bahwa materi pribadi tidak hanya bisa bocor ke internet, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat untuk menekan dan memeras korban. Marion Jola. Berbeda dari sejumlah nama lainnya, kasus Marion Jola justru perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesan yang keliru. Pada Januari 2018, ketika Marion sedang mengikuti Indonesian Idol, muncul sebuah video yang oleh sejumlah netizen diklaim memperlihatkan perempuan mirip dirinya. Isu itu muncul tepat ketika nama Marion sedang mendapatkan perhatian besar dari publik. Namun Marion memberikan klarifikasi secara langsung. Ia menegaskan bahwa perempuan dalam video tersebut bukan dirinya dan menyebut kabar yang mengaitkan rekaman itu dengannya sebagai hoax. Artinya, tidak tepat menyebut Marion pernah terlibat dalam video tersebut. Yang terjadi adalah namanya dicatut karena seseorang dalam rekaman dianggap memiliki kemiripan dengannya. Kasus Marion sekaligus menjadi pengingat bahwa dugaan netizen maupun kemiripan fisik tidak cukup untuk menjadi dasar menuduh seseorang sebagai orang yang terdapat dalam sebuah rekaman pribadi.